everyone, welcome to J-Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang rajin banget nonton. Dan dimanapun kalian berada, baik yang di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, atau di kota-kota lainnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mau main games, kita mau nyanyi, kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau yel-yel dulu bersama-sama biar kita lebih semangat lagi. Oke, kita yel bersama-sama, kita mau bangkit berdiri, ya kan? Diajakin kakak adiknya, diajakin mama papanya juga boleh. Yuk, udah siap semua? Oke, Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Oke, sekali lagi ya biar lebih semangat. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Halo semuanya. Welcome to Joy Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's worship Jesus together. Let's clap our hands together. From the top of my head, way down to my toes. I don't keep it all inside. I wanna jump with all my mind. From the top of my head, way down to my toes. I can't keep it all inside. I wanna dance.
keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Go on, Joy, sing it. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Ya Tuhan, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Go on, Joy, sing this with your heart. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapan kami, Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, Yesus. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Go on, Joy, sama-sama katakan kita. Sing it. Mujizat masih terjadi. Amin. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Ini hati kami, Tuhan. Kami mau selalu bersyukur padamu, Yesus. Let's go. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Masih terjadi. Padamu, Yesus. Tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, Joy, sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulai buka suara kita. Say thank you, Jesus. Thank you for His grace. Thank you for His faithfulness for us. Come on, say thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your love, for your grace. Mujizat masih terjadi. Come on, sing your heart. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Come on, declare it. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, Joy, declare your heart. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, Joy, mau sama-sama kasih tepuk tangan. Sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Thank you, Jesus. Thank you for your love, Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu dan melanjutkan acara kami, Tuhan. Engkau siapkan hati kami, pikiran kami agar kami siap menerima pesan-pesan yang akan dibawakan oleh pembicara kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, karena kita udah nyanyi bareng, kita udah memuji Tuhan bareng-bareng, kita akan main games bersama-sama. Nah, kakak nggak akan sendirian nih main gamesnya, karena kakak akan ada beberapa teman-teman kakak, ya kan? Dan kalian juga bisa untuk praktekkan di rumah, bersama teman-teman kalian juga bisa, bersama keluarga juga bisa, sama saudara juga bisa. Pokoknya sebanyak mungkin itu bisa banget. Nah, nama gamesnya adalah Kereta Buta.
Nah, apa sih itu Kak kereta buta? Nah, kereta buta itu adalah nanti akan ada teman-teman kakak berjumlah 4 orang ya kan yang di situ. Nah, itu nanti akan menuntun temennya yang ada di depan untuk mencapai final yang di sebelah sana. Kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa praktekin ya di rumah, itu pasti seru banget kok. Oke, mari kita main game bersama-sama. Yuk, silakan dimulai. Nah, yuk. Ditepuk apa? Ditepuk-tepuk, diputer-puter dulu juga boleh. Iya. Nah, pelan-pelan. Harus diputerin dulu. Iya. Oke. Yeay. Udah berhasil mencapai di finalnya. Kayak gitu. Jadi, nanti kalau memang beloknya ke kiri, tepuk pundaknya sebelah kiri, kalau ke kanan, tepuk sebelah kanan. Kayak gitu. Halo semua. Wah, ini kita wishnya lihat nih ya, wajah-wajah yang gembira ya, karena apa? Kita semua bentar lagi udah mau holiday. Bahkan mungkin buat yang udah kelas 6 gitu ya, kakak-kakak yang kelas 6 pasti semuanya udah holiday nih ya, udah wisuda, harus udah holiday. Siap-siap naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, biasanya banyak orang yang punya bucket list ya, jadi kayak apa sih hal-hal yang mau kita lakukan waktu kita holiday. Mungkin ada yang jalan-jalan ke mall, atau mungkin ada yang jalan-jalan ke daerah pantai, mungkin ya ke Bali atau ke mana, atau mungkin juga ada yang ke daerah pegunungan mungkin gitu ya. Lalu ada juga yang mungkin diajak ke mamanya, papanya ke luar negeri atau kemanapun, pokoknya sudah banyak bucket list yang harus dilakukan. Mau beli ini, mungkin mau makan itu, mau ngapain itu dan sebagainya. Bahkan juga ada yang di sini yang suka nonton ya, nonton bioskop atau mungkin nonton YouTube gitu ya. Nah, buat yang suka nonton, seri kita hari-hari ini pasti sangat menyenangkan karena apa? Kita sering banget itu ya nonton cuplikan. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, seperti biasanya kita mau nonton dulu aja. Kita langsung nonton cuplikan superhero fantasi kita hari ini. Kids, get your popcorn now. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? The old ex-girlfriend. What's it been like 3, 4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. Am I sensing feelings? Well, you're right. The only ones who gods care about is themselves. So this is my vow. All gods will die. I just want to say that was very, very impressive what you did back there. He's just my first bad guy. You never forget your first. You are not like the other gods of kill. Because I have something worth fighting for. Nah, kita semua mesti udah tahu lah ya, ini film yang mungkin semuanya udah nonton ya, karena waktu itu nggak ada kerjaan lain ya, karena waktu pandemi pasti banyak yang nonton. Judulnya adalah Thor ya, Thor ini yang di tahun 2022. Di cerita Thor ini dimulai dengan seseorang yang bernama Gorr ya, dia adalah seorang ayah yang lagi jalan di daerah yang tandus ya, jadi dia tuh jalan sama anaknya yang perempuan, terus mereka itu udah kayak lemes, sudah kayak kekurangan tenaga, dan akhirnya anak yang perempuan ini mati. Ya padahal si Gorr ini dia berusaha kayak misalnya berdoa, pokoknya melakukan segala hal supaya dewa-dewa itu memperhatikan anaknya ya, karena ini fantasi ya, jadi mereka pokoknya cerita yang aneh-aneh gitu. Nah ketika Gorr ini dia berdoa untuk
dewa-dewanya, ternyata dewanya nggak peduli ya, nggak ngurus sampai akhirnya anaknya mati. Nah, Gor ini sangat marah ya kepada dewa-dewa. Akhirnya dia jadi villain yang namanya adalah Gor the God Butcher. Jadi dia adalah Gor sang pembunuh dewa-dewa. Jadi dia yang mentargetkan dewa-dewa. Nah di masa itu Thor ya, kalau kita pernah lihat cerita Thor itu adalah juga seorang dewa dan dia pada waktu itu lagi istirahat ya, dia lagi nggak kepingin jadi superhero lagi, dia mungkin udah capek karena berbagai macam perang, akhirnya dia istirahat, tapi dia nggak jadi istirahat ya, karena kalau jadi istirahat akhirnya nggak jadi filmnya dong. Nah akhirnya dia mengajak teman-temannya yang dulunya juga berperang sama dia, akhirnya mereka berusaha mengalahkan si Gor the Butcher. Ya kalau kita semua tahu tentu endingnya pasti Thor ini menang dan dia mengalahkan Gor the Butcher dengan kekuatan superhero atau supernatural yang dia miliki. Nah, cerita firman Tuhan kita hari ini itu ya mungkin dibilang mirip juga enggak, tapi dia adalah seseorang yang superhero yang dia enggak tahu ya. Dia enggak tahu kalau dia ini bisa atau dia punya kekuatan dia bisa jadi superhero. Dan beda kalau sama Thor tadi, dia itu lagi istirahat, dia nggak mau jadi superhero. Tapi kalau ini dia nggak mau ya, dia merasa nggak mampu, dia nggak punya kemampuan, nggak punya kehebatan itu. Tapi ketika Tuhan mendatangi dia, lalu dia baru jadi sadar gitu ya, kalau dia punya Tuhan yang begitu besar. Nah, cerita ini adalah seorang yang bernama Gideon. Jadi pada waktu itu Gideon ini adalah anak dari seseorang yang bernama Yoas ya. Yoas ini dia adalah salah satu suku di Israel yang paling kecil ya, sukunya itu namanya suku Manasye. Jadi Gideon ini dia lagi kerja menggiling gandum ya, tapi dia kerjanya gini, dia harus sembunyi-sembunyi. Dia nggak berani secara terang-terangan, karena apa? Pada waktu itu bangsa Israel lagi di bawah kekuasaannya orang Midian. Jadi orang Midian itu dia memerangi bangsa Israel. Nah akhirnya bangsa Israel itu kayak jadi budaknya dan gak boleh berbuat sesuatu yang menguntungkan bangsa Israel. Jadi harus kerja pun untuk orang Midian, ngapa-ngapain semua untuk orang Midian. Nah akhirnya ketika mereka melakukan sesuatu mereka harus sembunyi-sembunyi. Begitu juga dengan Gideon, dan Gideon ini adalah orang yang istilahnya kayaknya penakut banget gitu ya. Nah suatu ketika waktu dia lagi giling gandum, dia didatengin oleh malaikat Tuhan. Tareng gitu ya, malaikat Tuhannya datang, lalu malaikat Tuhan bilang sama Gideon, "Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa." Bingung dia ya, siapa ini pahlawan gagah perkasa? Aku aja di sini giling gandum aja sembunyi-sembunyi, mana bisa jadi gagah perkasa? Lalu dia tanya gitu ya sama orang malaikatnya ini, "Hah? Aku gitu ya gagah perkasa, kamu kalau memang seandainya Tuhan itu ada gitu ya," dia bilang, pasti bangsa Israel nggak mungkin dijajah orang Midian, nggak mungkin bangsa Israel ini dikalahkan orang Midian. Lalu malaikat Tuhan tuh bilang gini sama Gideon, nah karena itu aku kesini gitu ya. Jadi kamu Gideon, kamu akan aku jadikan pahlawan yang membebaskan seluruh bangsa Israel dari orang Midian. Gideon semakin merasa kok aneh ya, nggak masuk akal gitu ya. Karena apa? Gideon ini ya itu tadi dia sangat penakut, mau bikin makan aja sembunyi-sembunyi, mana bisa mengalahkan orang Midian yang begitu besar dan begitu hebat katanya. Terus si malaikat Tuhan bilang, kalau Tuhan yang menyertai kamu, istilahnya apapun itu pasti bisa dan nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Lalu dia bilang gini, ya sudah, kalau memang bener-bener kamu ini utusan Tuhan, ya Gideonnya ngetes. Sekarang kamu tunggu di sini, aku masak dulu buat kamu gitu ya. Akhirnya malaikat oke, nggak apa-apa. Pergi. Gideon pergi, dia memasakkan untuk malaikat itu ya. Dia ambil 10 kilogram tepung, lalu dia buat roti, terus dia ambil kambing muda dan dia buat, pokoknya ya zaman dulu kalau bikin persembahan gitu dari kambing dan roti. Nah lalu setelah itu dia datang lagi, dia bawa, lalu dia lihat malaikat tuh lagi nunggu di bawah pohon gitu ya. Lalu malaikat Tuhan bilang gini, oke sekarang letakkan daging dan roti itu di atas batu, lalu tuangkan itu kuahnya itu ke atasnya. Akhirnya dilakukan ya sesuai perintahnya. Lalu yang terjadi gini, itu malaikat Tuhan itu mengulurkan tangannya ke ujung kayunya, lalu semuanya terbakar habis. Gitu ya. Waduh. Lalu bilang malaikatnya, lalu Gideon, dia merasa sangat kaget dan merasa ketakutan. Waduh, gila nih celaka gini ya. Ini bener-bener malaikat Tuhan yang datang. Waduh, nanti kira-kira aku masih hidup gak nih gitu ya. Karena kan dia udah ngomong-ngomong. Terus lalu suara Tuhan bilang, gak apa-apa ya, kamu gak akan mati. Tenang aja gitu ya. Akhirnya ya itu tadi kayak Miss bilang, Gideon ini orang yang sangat penakut ya, dikit-dikit takut. Apa takut? Karena dia harus selalu sembunyi. Akhirnya dia membuat sebuah mezbah dan dinamakan Tuhan Sumber Sejahtera. Lalu Gideon ini masih ragu gitu ya, dia sudah habis minta tanda yang tadi itu, dia masih ragu. Lalu dia bilang gini, sudah Tuhan gini aja, kalau memang Tuhan nyuruh aku ini kan mau gunting bulu domba gitu ya. Nah
hari ini tak gunting bulu dombanya, tak taruh di luar. Ya, nanti waktu tak taruh itu semua tanah itu kering, cuman bulu dombanya aja yang basah karena embunnya. Karena kalau pagi mungkin karena di daerah agak tinggi gitu jadi banyak embunnya. Jadi daerah-daerah tanah itu biasanya ada kayak titik-titik air. Tapi dia bilang sama Tuhan kalau memang Tuhan itu nyata yang basah itu cuman bulu dombanya aja. Ya, singkat cerita dia lakukan dan beneran ya. Besok pagi waktu dia bangun, dia lihat sekitar tanah itu semua kering dan dia ambil bulu domba ini lalu dia peras, bisa keluar air 1 ember karena bener-bener basah. Itu yang pertama, yang kedua ya. Tadi yang pertama dia minta suruh nunggu, lalu yang kedua yang ini. Lalu berikutnya Gideon ngomong lagi nih, Tuhan jangan marah ya. Dia masih ragu ya, Tuhan jangan marah ya. Aku minta 1 tanda lagi gitu ya. Kalau kemarin bulunya yang basah, sekarang dibalik gitu ya. Yang basah itu tanahnya, bulunya kering. Nah, lalu besok paginya sesuai dengan yang Gideon minta, beneran ya. Jadi yang basah itu semuanya dan bulu domba itu tetap kering. Akhirnya Gideon mulai lebih yakin ya. Lalu dia mulai ngumpulin anak buahnya. Dia cari tentara-tentara dan terkumpullah 22.000 orang ya. Berapa orang? 22.000. Nah Tuhan bilang nih, waduh 22.000 terlalu banyak gitu ya. Kalau kamu 22.000 kamu menang, pasti kamu akan merasa bukan aku yang bikin kamu menang. Oke, sekarang dari 22.000 ini kamu bilang, yang takut suruh pulang gitu ya. Akhirnya dia bilang, oke, sekarang siapa yang takut cepat-cepat pulang ya, meninggalkan Gunung Gilead ini. Beneran ya, semua yang takut pulang tinggallah 10.000 orang ya, 10.000, oke. Nah dari 10.000 orang Tuhan bilang, nggak bisa, ini masih terlalu banyak. Gitu ya. Oke, sekarang kamu pergilah ke sungai. Pergi ke sungai, suruh mereka minum. Dan nanti kamu akan lihat ada 2 cara orang minum gitu ya, prajurit-prajurit. Yang pertama, mereka akan ambil airnya lalu mereka minum dari mulutnya gini. Jadi cerek ya. Lalu yang kedua mereka akan berlutut masukkan istilahnya mulutnya ini didekatkan ke airnya gitu ya. Nah, orang yang mengambil air yang dimasukkan dalam mulut itu yang boleh tinggal. Akhirnya udah beneran ya, lalu dia perintah, oke, semua yang ambil air, ceduk air ke mulutnya stay, yang lainnya suruh pulang. Beneran semua pulang, hanya tinggal 300 orang. Oke, berapa? 300 orang. Nah 300 orang itu tadi dari 22.000 berarti aduh berapa ya? 1% kali ya, pokoknya sedikit sekali ya. Dan Tuhan bilang dari 300 orang ini aku akan buat kamu menang melawan orang Midian. Nah otomatis kita tadi lihat dari 22.000 jadi 300, Gideon juga pasti mikir ya. Tapi mungkin dia udah dapat ikatan dan dia gak berani nawar lagi. Tapi Tuhan bilang kalau kamu masih takut, sekarang malam ini pergilah ke perkemahannya orang Midian. Jadi sembunyi-sembunyi jadi mata-mata gitu ya. Lalu dia menuju ke sana dan dia lihat di sana ada orang yang bilang gini, saya bermimpi ada seketul roti. Jadi istilahnya kayak satu roti gitu ya. Roti itu tergulung-gulung masuk ke perkemahan kita. Lalu dia melanggar sebuah kemah. Kemah itu roboh sampai tanah. Jadi rotinya itu mungkin gak gede tapi dia bisa menghancurkan kemah. Ya seketul itu kecil gitu ya. Lalu dia bilang wah. Lalu temannya yang lainnya jawab ya orang Midian, wah ini pasti si Gideon anak Yoas itu ya dia itu orang Israel. Berarti Tuhannya, Allahnya tuh sudah kasih kemenangan buat orang Israel. Lalu semua orang di dalam kemah itu mereka mulai ketakutan. Dan dengar itu Gideon baru benar-benar yakin bahwa Tuhan pasti kasih dia kemenangan. Akhirnya Tuhan bilang sama Gideonnya dikasih perintah, bagilah itu yang 300 tadi dibagi 3, berarti satu regu berapa? 100-an ya, 100. Mereka masing-masing bawa obor, ya kendi yang isinya obor dan juga bawa trompet ya. Gak bawa pedang dan gak bawa tameng, tapi mereka bawa trompet dan juga kendi yang isinya obor. Oke. Nah dan seperti yang direncanakan tengah malam berikutnya mereka udah dibagi 3 regu ya. Lalu mereka dikasih kode gampang sekali yang harus mereka lakukan. Pokoknya begitu mereka dikasih kode ini yang harus mereka lakukan. Mereka tiup trompet dan juga memecahkan kendi. Lalu mereka harus teriak ini pedang untuk Tuhan dan untuk Gideon. Sama-sama yuk kita mungkin di rumah biar gak ngantuk ya. Karena kan ceritanya ini kan agak panjang sedikit lah dari biasanya ya. Jadi kita teriakkan sama-sama pedang untuk Tuhan dan untuk Gideon gitu ya. Jadi mereka teriak-teriak itu dan ketika mereka melakukan itu yang terjadi apa? Orang-orang tentara-tentara Midian itu semuanya lari. Pokoknya mereka itu bingung sendiri, ketakutan, gak karu-karuan padahal ngapain orang Israelnya? Gak ngapa-ngapain. Cuman teriak ya, pakai trompet dan teriak-teriak. Yang bikin mereka kacau siapa? Tuhan. Jadi orang Israel ini gak perang, gak ngapa-ngapain. Yang berperang buat mereka adalah Tuhan.
Jadi yang tadinya dari 300 yang mungkin berpikir gimana caranya menang gitu ya. Tapi ternyata nggak ngapa-ngapain ya. Yang mereka lakukan apa? Nggak ada. Mereka cuma tiup trompet dan memecahkan kendi dan semua orang semua orang Midian itu semua lari, mereka sangat ketakutan dan ya pokoknya singkat cerita akhirnya bangsa Israelnya menang gitu ya dan dipimpin oleh Gideon. Nah kalau kita dengar dari cerita ini ya, jadi kita lihat kan Gideon itu orang yang sangat penakut, ya orang yang nggak punya keberanian dan bahkan kalau kita mungkin ini yang buat lebih gede ya, kita pelajari lagi lebih lanjut, sukunya Gideon ini Manasye itu kalau dilihat dari bangsa Israel ada 12, itu kayak suku yang paling rendah gitu ya. Misalnya nih ya, gampangnya kalau kita di sekolah gitu ya. Mungkin ada kelas A, B, C, D atau E, F, G, H, I gitu ya. Nah yang A, B, C ini kelas yang orang isinya pinter-pinter. Mungkin pinter matematika, mungkin science atau mungkin hebat dalam musik. Mungkin sports atau anything. Tapi yang kelas yang kecil-kecil kayak yang sudah belakang-belakang H, I, J itu yang belakang-belakang Z mungkin itu kayak isinya anak-anak yang mungkin yang bener-bener sekolahnya juga nggak bisa, belajar matematika ngitung 1 tambah 1 aja susah gitu ya. Itu seperti itu gitu ya gambarannya. Supaya kita nggak bingung nih suku ini apa gitu ya. Jadi istilahnya Gideon ini bener-bener orang yang nggak diharapkan dan nggak dijadikan superhero gitu, nggak mungkin. Nah tapi justru orang seperti ini yang dipakai sama Tuhan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang very powerful. Kita punya Tuhan yang sangat hebat. Makanya kenapa kok kadang itu kita itu bisa ragu gini ya, misalnya kayak Gideon ya. Gideon ini orang yang sangat ragu-ragu ya. Dia minta tanda aja sampai 3 kali lalu masih ragu lagi sama Tuhan sampai dikasih cerita yang mimpi tadi itu. Karena apa? Dia nggak tahu kalau dia punya Tuhan yang hebat. Begitu juga dengan kita, mungkin kadang kita juga bisa ragu-ragu ya, itu wajar, it's okay. Tapi makanya kenapa kita setiap minggu kita go to church, kita go to Sunday school, kita listen to online service, kita nonton ini. Kenapa itu terjadi? Karena apa? Supaya kita itu ingat lagi kalau kita itu punya Tuhan yang sangat hebat. Nah, oke ini aku punya beberapa box ya di sini ya. Di sini punya beberapa box. Box ini akan berguna kalau kita itu mau pindah rumah istilahnya gitu ya. Ketika kita mau pindah ke rumah yang baru, mungkin buat yang punya pengalaman, kita perlu banyak box ya. Ini boxnya juga nggak terlalu banyak karena kalau banyak-banyak nanti penuh box semua gitu ya. Nah misalnya ini box ini, mungkin ini diisi buku gitu ya, tulisin book gitu ya. Lalu yang ini agak gede, kita isi dengan mainan atau toys gitu ya, toys kita. Mungkin yang ini diisi apa? Oh agak kecil dikit, kita kasih baju-baju atau mungkin peralatan sekolah kita yang beda sama buku supaya kita nggak bingung carinya gitu ya. Jadi ada banyak box yang kita perlukan kalau kita tuh mau pindah rumah. Nah tapi kita nggak mungkin bisa pakai box-box ini untuk masukin kulkas ya kan. Refrigerator dalam box ini kayaknya susah gitu ya. Atau sesuatu yang lain misalnya nih mesin cuci ya, washing machine. Nggak mungkin dimasukin dalam box yang kecil ini. Jadi kita harus butuh box yang lebih gede untuk masukin refrigerator atau mesin cuci, washing machine. Nah begitu juga kadang kita itu sama Tuhan tuh kayak gitu ya. Kita itu masukkan Tuhan tuh dalam pikiran kita atau box kita yang kecil. Kita itu masukin Tuhan di dalam box kita, berasumsi Tuhan itu seperti ini, seperti itu. Padahal Tuhan tuh begitu besar sampai nggak bisa masuk di dalam box pikiran kita. Jadi kita harus tahu kalau kayak tadi kita masukin refrigerator ke dalam sini itu nggak mungkin. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tuh nggak bisa kita pikirkan kekuatannya sampai kita itu bisa istilahnya kita itu bisa ngerti apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Jadi kita harus istilahnya ngerti ya Tuhan itu begitu besar buat kita. Jadi apapun yang terjadi ini we can do anything with God. Karena apa? Tuhan tuh nggak ada batasnya, nggak bisa dibatasin dalam box-box ini, dalam pikiran kita tuh nggak bisa, dalam hati kita tuh Tuhan tuh nggak bisa dibatasi. Tuhan tuh begitu besar. Jadi ya kalau misalnya kita mungkin punya keinginan atau kita punya pemikiran sesuatu, kita bisa berdoa. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bisa berdoa, mungkin jawabannya nggak sesuai dengan yang kita mau, tapi kita harus ingat ini, we can do anything with God. Karena apa? Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil sama Tuhan. Jadi jangan kita mengkotai Tuhan dengan ini ya, dengan box-box di dalam pikiran kita, karena Tuhan tuh nggak ada batasnya. Dan ini yang perlu kita ingat, we can do anything with God. Setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tibanya kita untuk mendengarkan ayat hafalan. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dulu sumber kebenaran kita. Dan sumber kebenaran kita adalah, we can do it anything with God. Lalu ayat penuntun kita diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 24 dan 36 ayat 36 sampai 40 dan
pasal 8 ayat 1 sampai 22, or in English Jude 6 verse 11 until 24 and verse 36 until 40 and Jude 8 verse 1 until 22. Dan ayat hafalan kita diambil dari Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, dengan kuasa yang diberikan Kristus pada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Or in English, Philippians 4 verse 30. For I can do everything through Christ who give me strength. Setelah mendengarkan firman dan juga ayat hafalan, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa, untuk doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas ibadah kali ini Tuhan Yesus. Kami semua merasa terberkati Tuhan Yesus, dan semoga firman-firman yang sudah kami dapatkan bisa berguna bagi hidup kami Tuhan, dan juga bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Yang positif juga tentunya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dadah.